Itu yang lagi parkir itu bukan? Iya kayaknya. Itu ya? Iya. Rambutnya Merah-merah kan? merah. Itu yang lagi parkir ya? Berarti itu orangnya. Yang megang sini Kang Dek. Iya betul. Dia ini. Ya dia. Katanya preman sini ya? Oh rame-rame. Oh ini orangnya. Ya udah sini. Ini ya? Iya ini tuh. Ini orangnya. Ya udah kita ajak baik-baik aja. Kita parkir ya. Kang Dek, damping Kang Dek. Iya sih. Itu mah preman. Soalnya suka aneh-aneh kan. Assalamualaikum Pak. Salam. Punten. Biasa ngobrol-ngobrol. Ya, mana? Dari situ Kang Dek. Punten Pak. Kita rasa ngalangkung. Bahasa Indonesia. Saya kebetulan lewat tadi dan Dede ngasih informasi katanya yang pegang jalur ini dari POM ya Dek? Iya dari POM. Dari POM sampai setelah SMK ini pegang Bapak yang baik parkirannya atau jalur lah, jalur istilahnya gitu ya, jalur deh. Gimana nih Pak? Kita hanya ingin bersilaturahmi gitu ya. Iya betul. Makasih dan pengen tanya-tanya juga apa benar yang megang jalur ini Bapak? Sini kalau yang megang jalur bisa disebut preman juga nanti ya? Iya. Nah, Yang juga. megang wilayah sini katanya guru. Iya, yang megang wilayah emang orang-orang sebutnya preman Pak. Jadi Enggak juga. megang nggak? Jadi saya penasaran juga. Penasaran kalau misalkan ini pegang parkir di sini ya nanti. Iya betul. Kita mah cuma pengen tahu penghasilannya, jalurnya kemana. Jadi kalau misalnya setiap hari ini penghasilannya berapa gitu hari. Ya kalau misalnya Bapak berkenan ya, berkenan untuk bercerita lah dengan saya, karena agar ini loh. Saya kan bawa kamera nih Pak, diizinkan ya. Iya. Kalau misalnya nggak diizinkan saya nggak upload. Biar orang-orang juga tahu yang menyangka bahwa Bapak ini seorang preman yang malak-malakin dan sebagainya, kan biar tahu juga yang sebenarnya itu seperti apa, benar apa tidak gitu loh. Enggak kayak gitu juga sih sebenarnya. Ya saya emang dipercaya di sini, di jalur sini. Sekarang saya dipercaya juga parkiran di sini. Dari jalur sini sampai ke POM istilahnya. Tapi enggak jalur parkir juga enggak dipaksa gitu. Harus target sekian, itu mah cuma dikasih enggak ya alhamdulillah enggak apa-apa juga. Maksa ya, Iya, dari dipaksa. Kadang pendapat juga harga tentu, kadang ya dapat 50 juga gak tentu, dapat 30 juga gak tentu, dapat 100 juga gak tentu gitu. Karena kan saya pendapatan saya juga kan sebagiannya juga kan kasih ke ibu sama atau adik gitu, dibagi-bagi juga. Si Bapak ada atasan-atasannya lagi nggak Pak? Jalurnya? Karena kan kalau misalkan hal-hal seperti ini biasanya ada ya, ada yang backup ya. Pasti sebenarnya ada backup, sebenarnya ada yang backup kayak gitu. Kayak dari polsek atau dari babisanya atau dari preman atau preman asli premannya yang atasnya kayak gitu. Ada juga gitu. Nah, preman Berarti ada atasnya juga gitu. Bapak ini mah hanya istilahnya yang menyalurkan. Jadi nanti lapangan kayaknya. Berarti ada Perizinannya lengkap juga ya. enggak, berarti ada izin juga dari pihak ya, soalnya gini loh. Kita nggak lihat ini pakai seragam resmi ya, Iya. nggak lihat pakai seragam parkiran. Kalau misalkan ada perizinan dari sub ya, suka pakai rompi-rompi apa gitu. Iya, seragam khusus Pak. Iya, berarti ini tapi tetap ini ada izin juga dari setempat, bisa. Berarti ini resmi juga ya, sudah di izinin sama pemerintah. Tapi itu tuh pertanyaannya, ada yang kata satu saya lagi ya, ada preman-premannya tuh. Wih, ngeri oke nya. Ya. Ngeri ya. Pak ngerokok, ngerokok. Iya. Minum dulu. Minuman. Ya kan?
Ya sahabat-sahabat sambil Banyak saya ini ya Pak. Iya sok. Boleh. Ini segar-segar. Apa sembilan oke ini segar-segar. Iya. Ah sahabat-sahabat kita langsung ini real. Asli kita tidak sengaja mendatangi ini. Ini secara real langsung ke lapangan kita mendatangi salah seorang yang bertugas di sini. Alhamdulillah memiliki izin dari polsek setempat, Bamusa dan sebagainya. Cuma ada satu yang rancu, yaitu ada satu kata preman. Ya, di atasnya katanya ada preman yang sesungguhnya katanya. Nah itu yang menjadi pertanyaan yang mudah-mudahan kita bisa telusuri. Makanya kita tanya-tanya sama Bapak ini ya, mudah-mudahan bisa terpecahkan siapa sih di balik semua ini. Karena kasihan juga sama Bapak ini. Bapak ini kerja di sini dari pagi sampai sore. Paling banyak dapat berapa persen gitu loh, sama kesana kesini ke situ. Paling dari pagi sampai jam 8 malam gitu. Paling bersihnya saya pribadi gitu ya. Paling dapat 30 sampai 50. 30.000, soalnya 50.000. Oh, tuh. Kalau kotornya itu semuanya berapa? Nah, kotornya sih gak tentu juga sih, soalnya kan pakai rokok batang, 2 batang kayak gitu kan gak kerasa. Paling besar berapa? Paling 80, 100. 100. Taruh misalkan 100. Buat Bapak berapa? Dari 100. Bersihnya buat saya gitu. Ya kalau dari bersihnya dari saya segitu paling sekitar 50-an ke 30. 50. Oh iya. Soalnya kan berdiri yang 50 di store kesana kemari. Ya. Soalnya kan gak tentu hari-harinya berapa, dapat 100 juga gak tentu, dapat 10 juga gak tentu gitu. Kadang ya sama aja gitu sama yang lain-lainnya juga kan, ada sepinya, ada ramenya kayak gitu juga. Ya juga di sini sama, kadang rame, kadang sepi, gitu. Kadang dapat uang. Yang penting kan kita gak memaksa ya Pak ya. Ini alhamdulillah Pak ini baik sekali, gak pernah memaksa sama orang-orang yang parkir mau ngasih atau tidak. Kan itu seikhlasnya, alhamdulillah tulus ya. Cuma kan di atasnya masih ada, berarti ini hanya pekerja lapangan. Preman yang sungguhnya ada, katanya tadi ya. Nah, ada pemasukan. Nah untuk yang di atasnya itu saya kasih pesan, cobalah pikir kalau misalkan tidak legal ini nanti kalau legal mah itu mau urusan pemerintah kan. Kalau ilegal cobalah pikir, lihat yang di lapangan seperti apa. Enggak, susahnya seperti apa, waktu panas kepanasan, waktu hujan kehujanan. Ya benar kayak gitu. Jangan uncang-uncang kaki dapat setoran gitu loh. Ya, jadi lebih berpikir. Jadi istilahnya jangan terlalu mendiskriminasi, menjadikan pekerja itu sebagai budak, nggak boleh. Jam kunci di mobil. Pak, sahabat-sahabat, secara real kita datengin salah satu minimarket yang dimana di sini ada seorang preman. Kalau orang lain ya, kalau Bapak ini nggak mengatakan preman, tapi orang lain yang mengatakannya bahwasanya di sini ada preman-preman yang menguasai lahan-lahan parkir dan lain sebagainya gitu loh. Nah, tapi kita tidak mengatakan preman juga, dan Bapak ini bukan preman, tapi ya kita kerja, yang penting halal loh. Saya mah bukan preman. Ya, Saya dalam mah artian gini loh, kerja daripada maling, rampok gitu kan, parkir halal kan. Tapi ada satu kendala, di atasnya tuh emang ada preman. ada yang pegangnya juga. Ada yang pegangnya juga.
gitu kan. Berarti kita harus kejar ke atasnya. Kirain ini preman. Iya, ternyata bukan kan, makanya Preman, sok ngopi, preman. deh. Iya, iya, Sok itu ngopi. kasih dulu. Iya, makasih. Dek, masa digigit bukan? Saya mah yang tukang parkir, bukan tukang preman. Nah, itu jadi Kalau preman yang suka buat sahabat-sahabat juga yang terkadang datangi minimarket ketemu jangan langsung menganggap bahwa dia preman dan sebagainya. Tidak. Terkadang seperti ini, bapak ini hanya bekerja untuk orang ya. Nah, ini bekerja untuk orang. Yang preman ini sebenarnya yang di atasnya, makanya kita harus telusuri yang ini ya. Ayo, penasaran sih, penasaran dari lama. nah, kami teh interogasi yang mana premannya. Kita assalamualaikum. Ya nggak? Iya, penting malah ya biarkan penampilan saya kayak gini, nanti saya punya niat baik aja kayak gitu aja. Nah, Penting saya jadi- halal. Jadi ngeliat orang jangan hanya dari penampilannya, tapi lihat dari hatinya, kebaikannya, gimana tingkah lakunya, perilakunya gitu. Apa itu kan cuma ngelihat dari penampilannya? Nggak boleh. Biarinlah orang menilai kayak gimana. Sisi buruknya gitu. Orang kan beda-beda pikiran, beda-beda tujuan. Mau lihat saya kayak gimana, gini saya penampilannya, kan beda-beda pemikiran. Mau pemikirannya kayak gini kek, mau kayak gitu kek, ya gak apa-apa. Yang penting mas saya mah gak ada niat buruk. Yang penting mas saya bekerja Kerja, halal iya. kayak gitu. Betul. Walaupun 2.000, yang penting halal. Saya ini mah benar-benar kerja. Sahabat-sahabat. Jadi ya lebih baik parkirin sih sebenarnya, bener. Lebih baik kerja parkirin daripada maling, begal, rampok dan sebagainya. Itu hal yang benar. Lebih baik parkirin, tapi parkirin juga yang hilang. Jadi orang yang nggak ngasih, ya itu nggak apa-apa gitu kan. Yang ngasih ya alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, ini juga sering ditekan. Sama siapa? Sama preman yang sebenarnya. Nah, jadi kenapa setoran dikit? Kan gitu. Kenapa ini penghasilan segini? Kan disangkanya dia korupsi padahal dia baik. Dalam artian baik, ya seikhlasnya. Karena si preman tersebut kan pengennya, ya udah, pokoknya yang parkir di sini bayar, ya kan? Tapi kan dia punya hati nurani. Dia nggak bayar, yang mungkin nggak punya kan? Ya udah, kan gitu. Oleh karena itu berarti kita harus kejar hulunya kan ini. Si premannya itu ada yang preman sebenarnya katanya. Ada yang megangnya tuh namanya. Terus Dan yang rumahnya, semangat ya. oh semangat kan gelut mah ada. Kalau pegang gelut sih semuanya. Kang demo, kang demo yang gelutnya. Besi bisa tarik gitu kan deh. Nah, itu sahabat-sahabat, kita ambil hikmahnya dari tayangan ini, dari saya menemui Akang ini, bahwasannya jangan terlalu berpikiran negatif kepada tukang parkir dan sebagainya. Tidak, karena tidak semua yang megang wilayah parkir itu adalah preman. Kebanyakan adalah yang kerja. Preman yang sebenarnya malah ongkang-ongkang kaki. Iya. Tidur pula tinggal nunggu setoran. Nah itu malahan beliau-beliau ini yang selalu ditekan, kenapa setoran segini, kenapa segini, padahal beliau-beliau ini ikhlas dalam artian kalau yang nggak bayar nggak apa-apa, tapi kemauan teman-teman itu yang di atasnya kan yang parkir di sini harus bayar gitu kan. Tapi bapak ini alhamdulillah ada keikhlasan. Tadi juga bapak mengatakan bahwasanya jangan lihat dari penampilan, insya Allah ikhlas. Iya. Nah, itu Apalagi tugasnya berat gitu, kalau bilang gitu. berat banget, jadi gini nanti serba salah. Iya. Mau kita nurutin istilahnya atasan ya, bingung, gak enak. Iya. Jadi kata istilahnya, janganlah menilai seorang itu dari penampilannya, tapi pekerjaannya. Walaupun itu kelihatannya hina, tapi mulia. Kata istilahnya. Kenapa mulia? Ya kita menjagain motor orang. Kalau kata istilahnya, kalau gak ada tukang parkir, kena maling lah, kena apa kan? Kan gimana gitu kan? Walaupun ini kata istilahnya
cuma 2.000 gitu ya. Ya taruh aja lah, sudah apa bagian dari sedako atau kayak gimana kata istilahnya. Kan bisa gitu Iya. ya, taruh gitu ya. Iya, Memang sih kalau Bapak, pandangan masyarakat atau pandangan yang lain kayak gitu ya. Uang parkir itu jelek. ya Ada iya, banyak nah, itu banyak ya kan? itu. Tapi kan kata saya pribadi kayak gitu ya. Ah, biarin lah. Hitung-hitung ibadah atau kayak gimana. Iya, benar, Pak. Gitu ya istilahnya. Benar itu. Bagian yang ibadah. harus saya luruskan. Banyak orang yang memandang sebelah mata tukang parkir, pekerja kuli di pasar dan sebagainya. Banyak loh orang yang kayak gitu. Padahal sekarang saya buktikan tidak semua tukang parkir atau kuli dan sebagainya seperti kita katakan. Buktinya, apa ini ikhlas, tulus, jujur. Ya, jadi sahabat-sahabat jangan melihat buku dari kopernya, jangan melihat orang dari penampilannya. Itu lihatlah hatinya. Seperti itu. Penampilan sangar gitu. Penampilan sangar ngeri ya. Ternyata masih ada di atasnya ya. Ada. Preman yang sungguhnya. Assalamualaikum ya. Banyak Pak, ini Pak. Pak, Berapa? Cuma kalau misalkan sahabat-sahabat lewat ke jalur ini, Garut bisa bakal ketemu sama Iya. Akang ini. Ini benar-benar real, kita tanpa persiapan tanpa apapun, kita lewat datang ke sini langsung. Ya. Jadi bisa kalau misalkan sahabat-sahabat semua mau membuktikan dan sebagainya bisa. Saya tadi gak sengaja ya, asalnya dari siang tadi jam berapa tadi? Jam 9. Lewat ke sini nggak ada apanya tadi. Beneran saya lagi ada acara. Saya ke atas dulu, pas tadi pulang dari home, pas pulang itu ada, udah ayo sini. Ya kalau tadi tuh, Lewat aja, belok dulu katanya. kalau tadi pagi beneran saya lagi ada acara. Jadi pas saya datang ke sini agak siangan. Bisa nggak ada. Tapi baik gitu orangnya. Kata orang sangar orang itu. Iya itu. Kata orang, Bapak ini preman, sangar, tukang tarot, tukang bacok yang megang jalur katanya. Ini kata orang mah kayak gitu Pak, makanya penasaran ya gitu. Saya khawatir juga. Makanya saya ajak Kang Dede tukang ngelucik yang dia maju dulu. Ya, gitu juga itu mah. Tapi kan ketika udah ngobrol kayak gini kan sebenarnya kayak gitu kan. cuma hoak aja. Jadi, itulah pandangan orang. Makanya sahabat-sahabat, kita gak boleh langsung menilai seseorang dari omongan orang. Iya benar. Gak boleh menilai seseorang dari omongan orang. Taruh misalkan orang ngomong bla 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 bla, tapi ketika kita belum membuktikannya, kita tidak boleh berpikir apa kata orang. Nah itulah pesannya. Kita ngajak uang ngelut tuh biasanya kan penelusuran berdua lah semuanya. Jadi gak sengaja habis jadi pom, alhamdulillah ada. Ternyata di balik Akang ini ada, ya masih ada, alhamdulillah. Kalau penghasilan Akang berarti paling dikit berapa? Emang pernah sih, ya waktu sepi-sepinya gitu, bawa pulang ke rumah cuma dapat 15.000. 15.000. Pernah. Di 15.000 itu dikasih kemana? Ya karena pak satu Dikemanakan faktor saja? Ya enggak, maksudnya Oh. dapat 15.000 nih. Uang 15.000 itu dikemanain sama Kang? dikasih ke orang tua Pak. Ke orang tua berapa? Kadang seadanya Yang aja, itu, kadang yang itu, 15.000, yang itu, kadang- 11.000. Iya, saya kasih Berapa? 15.000, kadang kasih lagi 5.000, 5.000. Enggak kan? Akan pendapatannya yang tadi itu 15.000. Ya. Terus yang 15.000 itu dibagi kemana saja? Enggak dibagikan sih, cuma sedikit kan. Nah, Jadi enggak disetorkan, enggak gimana. oh jadi buat Akang aja. Ya, sudah berarti mohon maaf nih.
Kalau yang nomor 10 tukang aja, berarti akan mohon maaf, saya tidak kasih lebihnya. Karena saya awalnya ada tujuannya, kalau misalkan dikasih ke orang tua sekian, kita akan lipatkan. Dalam artian, kalau misalkan 15.000, akan kasih 50.000 ke ibu, saya akan kasih 500.000. Tapi akan yang 15.000 itu akan sendiri yang makan. Jadi mohon maaf, saya tidak kasih yang Andi. Itu, jadi alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan ya akan jangan lupa sama ibu ya. Iya. Ya, sedikit taruh 15.000, kasihlah sama ibu 5.000, gak apa-apa. Tadinya kita awalnya ya, Andi, kalau misalkan itu penghasilannya dikasih 5.000, kita kasih 500.000. Kalau dikasih 10.000, kita kasih 1 juta ya. Asalnya kayak gitu saya rencana. Tapi kata Akang tadi yang 12 itu, yang 15.000 ya, Akang sering yang makan ya udah. Ketika ada buat ibu, ya udah mohon maaf. Terima kasih informasinya dan lain sebagainya, sahabat-sahabat. Nah seperti itu pesan yang kita sampaikan, bahwasanya tidak boleh menilai orang dari luarnya saja, tapi nilailah dari hatinya. Karena belum tentu yang kita lihat secara zahir itu yang sebenarnya belum tentu. Ya, saya nanti sudah selesai, nanti kita mau lanjut cari preman yang sebenarnya. Iya, gini. Ini yang atasannya ini ya. Iya, iya. Iya, bisa tunjukkan. Atasannya. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.